Alright guys, jumpa lagi dengan saya Desta Zelda Safaat di konten Horror Experience Stories. Pada kesempatan hari ini di malam Jumat spesial, sangat spesial. Di malam Jumat ini saya akan bercerita mengenai pengalaman horor saya kepada kalian semua di hari ini guys. Nggak usah panjang lebar lah ya, pokoknya dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share guys. Bagi kalian yang punya cerita pengalaman horor, pengalaman mistis, silahkan bagikan saja ke email saya yang ada di sini ya. Kirimkan saja pengalaman kalian. Oke, langsung saja ke ceritanya guys. Pada malam Jumat ini saya akan berbagi cerita horor kepada kalian yang berjudul Teror Malam Jumat Kliwon. Iya, teror malam Jumat Kliwon. Karena pada waktu itu di saat saya sedang berpuasa weton atau puasa kelahiran, saya malam itu di hari Kamis malam saya mandi besar guys, mandi junub. Lalu saya mandi berbusana rapi, pakai wangi-wangian ya. Dan lalu saya pergi ke depan cermin yang ada di salah satu ruangan rumah saya guys. Saya sedang sisiran 1, 2, 3. Dan yang ketiganya, apakah yang terjadi coba? Pada saat saya sedang sisiran, kan di depan ruang TV itu kan ada sebuah matras yang nempel di dinding ya guys ya, yang berdiri di dinding. Dan saat saya sedang sisiran, tanpa disadari matras itu yang saya rasakan terbanting ke lantai guys. Jebret. Iya, matras itu terbanting ke lantai. Dan pada saat itu juga saya melihat keadaan di depan. Dan pada saat saya melihat matras itu, ternyata apa coba yang terjadi? Matras itu tidak jatuh guys. Matras itu tetap berdiri kokoh di dinding ruang televisi guys. Aneh kan? Spontan saya pada saat itu, jantung saya berdebar-debar, merinding, badan saya berat, dan merasa kaget ya, kaget sih. Dan langsung saja saya kembali ke kamar untuk bergegas tidur guys. Dan sebelum tidur seperti biasa saya baca doa ya, baca sholawat, baca doa tidur, baca ayat kursi dan lain-lain. Dan di saat itu juga saya memegang handuk. Sebelum saya pergi tidur, saya menaruh handuk di paku yang ada di kamar saya guys. Dan posisi paku itu tepat di atas kepala saya. Dan handuk itu saya taruh di paku itu. Setelah saya taruh di paku itu, saya tarik-tarik sangat kencang, tidak bisa lepas dari paku itu. Dan saya bergegas tidur. Pada saat saya memejamkan mata, apa yang terjadi pada handuk itu coba? Kalian tahu nggak? Handuk itu tiba-tiba jatuh mengenai muka saya. Oh my god, saya sangat kaget pada waktu itu guys. Karena itu sangat di luar logika ya, di luar nalar pikiran saya. Handuk itu tercantol dengan kencang dan saat itu juga langsung jatuh ya. Dan
saya langsung nggak karuan pada waktu itu guys. Pokoknya saya cepat-cepat tidur dan saya langsung tidur guys. Tapi di saat saya memejamkan mata, diri saya merasa aneh. Kok aneh sih? Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, saya mengalami bukan semacam mimpi, tetapi semacam perjalanan astral guys. Iya, karena pada waktu itu tepat malam Jumat Kliwon dan saya mengalami perjalanan astral atau wiraga sukma ya. Tanpa disadari saya mengalami hal itu guys. Karena pada saat itu saya pertama kali keluar dari badan saya, rohnya itu, saya itu melihat sosok kuntilanak guys, yang bermuka seram, busuk, rambutnya itu hitam ikal ya, panjang, berbaju putih. Dan kuntilanak itu tiba-tiba menghadap ke muka saya. Wah, dengan spontan saya kaget pada waktu itu guys. Dan saya tiba-tiba lari, dan tanpa disadari saya pergi ke lokasi lain. Dan di saat itu juga saya dihadang oleh tiga sosok pocong kembar tiga-tiganya guys. Dan pocong itu mengejar-ngejar saya sampai saya lari-lari terbirit-birit ketakutan ya di saat itu juga. Karena ya pocongnya itu menyeramkan banget guys. Matanya itu ada yang keluar, ada yang hitam busuk, baunya itu amis anyir guys. Dan pocong itu tiba-tiba menghadap ke muka saya. Saya itu spontan lari, dan tiba-tiba saya itu berada di sebuah gedung besar seperti rumah sakit. Dan pada saat saya tiba di lokasi di rumah sakit, saya melihat keadaan rumah sakit itu ternyata masih aktif, masih ada perawat, pasien, dan lain-lain. Pokoknya masih komplit. Dan pada saat itu juga saya ingin izin ke kamar mandi. Pada saat saya di kamar mandi, sedang kencing, maksud saya sedang buang air kecil ya. Perasaan saya itu melihat ada sosok di salah satu ruangan di dekat WC itu guys. Ruangannya itu sangat gelap. Dan ternyata sosok itu apa coba? Itu berbulu lebat, matanya merah, bergigi taring, kukunya panjang, tinggi, besar, itu genderuwo guys. Ternyata dia itu sedang melihati saya, dan kaki dan tangan saya itu ditarik guys. Ditarik-tarik, saya itu sangat ketakutan saat ditarik-tarik itu guys. Sangat ketakutan, saya itu bergejol-gejol ya. Saya itu ingin melepas dari tarikan dia, dan akhirnya saya lepas. Pada saat itu juga saya lari ke sebuah lihat mereka, dan mereka itu menatap saya dengan sangat sinis, sangat menyeramkan, dengan mata yang melotot seperti itu. Saya langsung lari pergi, dan tiba-tiba saya
dikejutkan lagi di sebuah rumah kosong yang tua, guys. Di situ saya seorang diri tiba-tiba melihat satu sosok kuntilanak lagi, guys. Ternyata kuntilanak itu berjalan di depan saya, seakan-akan dia itu ingin menunjukkan sesuatu, tapi dia itu agak berjauhan dari saya. Dan tiba-tiba kuntilanak itu menghadap ke wajah saya dengan seperti ini. Tiba-tiba dia ketawa seperti itu, guys. Saya itu sangat kaget ya pada waktu itu ya. Lalu saya menutup wajah, lalu lari tuh. Saya lari dan tiba-tiba saya di hutan, guys. Saat di hutan saya masih dalam keadaan terengah-engah, nafas berat, semuanya nggak karuan. Tiba-tiba saya dihadang lagi oleh sosok kuntilanak, guys, yang berjalan di depan muka saya. Dengan anggunnya, dengan adu gemulai seksinya, dia itu berjalan di hadapan saya tanpa ada rasa dosa dengan saya ya. Kuntilanak itu lari di depan, berjalan maksud saya di depan muka saya. Gila, itu jin kampret ya. Dan pada saat itu juga saya langsung terbangun dari tidur. Bukan tidur sih sebenarnya sih, guys, itu Wiraga Sukma, yaitu perjalanan astral. Dan saya terbangun sudah pagi, guys. Dan akhirnya itulah teror malam Jumat Kliwon saya. Gimana ceritanya? Menyeramkan atau tidak? Bila kalian menyukai cerita saya ini, silahkan like. Bila tidak, dislike atau komen. Oh ya, bagi kalian yang memiliki cerita pengalaman horor, silahkan kirim saja cerita kalian ke email saya yang ada di bawah ini di destazs181296@gmail.com. Silahkan kirim cerita horor kalian kepada saya. Nanti akan saya ceritakan sebagai konten YouTube saya. Oke, itulah cerita malam hari ini. Semoga terhibur, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian bahagia selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tonton terus. Oke, cerita-cerita horor dari saya. Terima kasih. Bye-bye.